Oke, jadi untuk MPPI tidak ada UTS. Oke. Kemudian sebagai gantinya adalah kuis ya. Sebagai gantinya adalah kuis. Oke, kemudian nanti di akhir semester ya setelah materinya selesai juga ada kuis 2 dan juga tugas research proposal. Oke. Kemudian teman-teman sudah tahukah bahwa nanti minggu UAS itu akan dilaksanakan secara offline. Jadi UASnya akan direncanakan ya, setidaknya sudah direncanakan akan UAS secara offline. Jadi nanti ya mempersiapkan untuk ke kampus ya pada akhir semester untuk ujian dan juga untuk mata kuliah yang sifatnya tugas presentasi ya mungkin juga akan dilaksanakan secara offline. Oke, nah itu mungkin pengumuman untuk teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas tentang research method atau research metodologi ya. Oke, research design ya, lebih fokus ke research design. Kemudian kita nanti juga akan membahas data ya, tentang data, tipe-tipe data dan juga statistical analysis yang biasa digunakan untuk menganalisis data. Oke, saya harapkan teman-teman sudah membaca slide yang di-share di Skele sebelum mengikuti sesi sinkronus ini. Oke, nanti saya akan mereview bagian yang penting-penting. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi kita sebelum membahas tentang data dan statistical analysis, kita akan membahas dulu tentang research design ya. Oke. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang apa itu riset, kemudian mengapa kita perlu riset, kemudian apa benefit yang bisa kita dapatkan dari riset, kemudian juga research metodologi, bagaimana cara menjalankan riset, kemudian ada literatur review, dan juga bagaimana untuk menghindari plagiarisme. Oke, kita akan review riset design ya. Jadi ini adalah riset design dalam sebuah pandangan perspektif. Ada 3 step utama yaitu pre-production, kemudian ada production, kemudian ada post-production. Nah, pre-production itu terdiri dari riset idea dan riset design. Nah, kita nanti akan masuk di sini. Kemudian production itu fokus pada pengumpulan data atau data collection. Kemudian post-production itu menganalisis dan mempublikasikan paper gitu ya, atau hasil penelitian. Nah, di sini kita masuk di tahap kedua, research design. Jadi kita di sini setelah kemarin kita menentukan topik, kemudian kita mengajukan hipotesis ya, kemudian kita apa namanya? Ya, memilih literatur ya, apa namanya? Kita memilih literatur dan juga melakukan literatur review. Nah, di sini kita research design. Jadi menentukan kita mau menggunakan metodologi apa untuk menyelesaikan atau memecahkan pertanyaan yang kita ajukan, pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Ya, kemudian kita ya crafting prosedur atau paradigm. Jadi kita menyusun ya, kita menyusun paradigma apa yang kita akan gunakan dalam menyelesaikan masalah yang kita angkat. Kemudian kita menentukan samples dan juga mengevaluasi the practicality of the research. Apakah research ini praktikal untuk dikerjakan dan seterusnya. Oke. Nah, itu kita masuk di sini. Oke, jadi research design, jadi ini yang dikerjakan ya, selecting the methodological approach, kita memilih metodologi, ya misalnya mau menggunakan study case atau menggunakan uh, ya study case atau action research atau historical research, ya itu kita milih di sini. Kemudian di sini operationalizing of variables, ya kita ya menggunakan variabel yang kita define, mana yang akan menjadi kontrol, mana yang akan menjadi akibat ya, dependen, mana yang independen dan seterusnya. Oke, kemudian kita crafting procedures ya, menyusun langkah-langkah nanti menyelesaikan atau mengerjakan risetnya itu bagaimana. Kemudian menentukan samples dan unit analisis tadi sudah saya sampaikan. Ya, setelah itu kita
mengevaluasi the practicality atau feasibility dari research. Jadi apakah riset ini visible untuk dilakukan? Nah, contoh misalnya begini, kalau kita berhadapan di dunia medis gitu ya, memprediksi penyakit, ya kita bisa lihat, kita bisa mengumpulkan data, kita train ke machine learning model, nah itu visible gitu ya. Tapi misalnya kalau kita mengumpulkan data, lalu meminta machine learning model itu memberikan solusi atau treatment pada seorang yang sakit, nah itu kayaknya nggak visible. Nah itu di situ kita perlunya menentukan visibility dari sebuah riset yang akan kita kerjakan. Apakah ini visible atau tidak? Kemudian apakah eh, apa namanya data yang akan kita targetkan itu nanti visible untuk dikumpulkan apa enggak gitu. Misalnya ingin mengumpulkan data orang sakit jantung atau sakit stroke gitu ya se-Indonesia. Nah, dengan waktu 6 bulan. Nah, itu kira-kira visible atau tidak gitu. Nah, itu kita tentukan di sini. Oke, ini contoh recognition ya, recognition atau penghargaan pada suatu paper ya yang dipublikasikan pada sebuah conference namanya ini ICACT, International Conference on Advanced Communication Technology. Oke, ini salah satu yang waktu itu tahun 2014 diberikan pada salah satu member researcher di fakultas kita, Fakultas Ilmu Komputer di lab PL2 ya. Dulu lab tersebut dipimpin oleh Prof. Zainal Hasibuan, nah sekarang dipimpin oleh Pak Hari Budi. Oke, nah ini mungkin sedikit pertanyaan yang menggelitik. Kadang kita suka ditanya apa bedanya metode dan metodologi. Nah, waktu itu kita sempat bahas kalau metode lebih ke teknikal ya, spesifik teknikal. Kalau metodologi lebih yang komprehensif dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, ini beberapa ya definisi lain ya. Jadi memang metode itu lebih fokus pada teknikal atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Oke. Nah, kadangkala metode itu disebut sebagai research design. Nah, oke. Meskipun demikian, memang ini ya tidak ada distinction yang clear. Ya, kadang orang menyebutnya research method, kadang research metodologi. Kalau di paper nanti juga gitu, ada yang nyebutnya metode karena mereka fokus ke langsung aja algoritma yang dipropose di dalam paper tersebut. Ada yang menyebutkan chapter 3 itu metodologi karena dia menyebutkan apa namanya dari awal hingga akhir. Jadi misalnya dari problem formulation dulu, kemudian setelah itu hipotesisnya, kemudian data collection. Jadi semuanya dijelaskan. Oke. Nah, itu makanya yang agak membuat kita agak kurang clear ya distinction atau perbedaan yang jelas antara metode dan metodologi gitu. Oke. Oke, nah ini pertanyaan yang lebih penting ya ini ya, when, where, and how. Jadi kapan kita harus menggunakan metodologi penelitian yang mana gitu ya. Jadi kapan kita harus pakai ini, kapan harus pakai itu. Nah, di mana dalam konteks apa Anda perlu menggunakan metode penelitian atau metodologi penelitian. Oke. Jadi di mana ya dalam kasus yang bagaimana dan seterusnya. Terus setelah itu pertanyaannya adalah how, bagaimana menerapkan metode penelitian tersebut. Oke, metode atau metodologi penelitian tersebut. Jadi bagaimana cara mengapply yang tadi kita sudah pilih sebagai metode atau metodologi yang paling tepat dalam kasus tersebut. Oke. Oke, nah ini ya, ini rule of thumb. Jadi rule of thumb ini seperti konvensi ya, konvensi tidak tertulis ya. Bahwa kalau risetnya itu straightforward langsung ya, jadi sudah clear problemnya apa, challenge-nya apa, sekarang achievement yang sudah ada sampai mana, kita pakainya metode gitu ya. Tapi kalau risetnya itu kompleks ya, banyak aspek yang dipertimbangkan, oke, harus banyak misalnya kalau kita menggali masalah itu masalahnya sendiri masih belum clear dan seterusnya, nah itu pakainya metodologi. Oke. Ya, ini tipe-tipe dari riset metodologi, kita mau pilih yang mana, oke, sesuai dengan kondisi atau problem yang kita hadapi. Apakah mau korelasional, jadi korelasi ya, mengkorelasikan. Apakah menggunakan kausal komparatif, oke. Apakah menggunakan eksperimental, kita melakukan eksperimen dan seterusnya. Apakah kita menggunakan etnografik, di mana kita harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dari sebuah komunitas atau masyarakat. Kemudian historical, kemudian apakah kita menggunakan action research atau survei research atau misalnya case study. Nah, ini mana yang akan kita gunakan.
Oke, ya jadi riset metode atau riset design itu kita bisa gunakan untuk melaksanakan atau mengerjakan riset sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai, oke, dan juga nanti publishable, bisa dipublish gitu ya. Apakah ada hasil riset yang tidak dipublish? Ada. Jadi misalnya kita membuat metode atau algoritma tapi tidak lebih baik dari metode sebelumnya. Nah, itu juga unpublishable, jadi nggak bisa publishable. Oke. Oke, kemudian metode biasanya mungkin atau bisa saja menjadi sebuah part dari metodologi. Ya tadi kita sudah sedikit mention bahwa kalau metode itu yang lebih spesifik, metodologi lebih general atau lebih komprehensif. Metode untuk riset yang straightforward ya, skopnya itu simple. Nah, metodologi untuk skopnya yang kompleks gitu. Oke, kemudian riset metode itu bisa dikategorikan sebagai yang kualitatif atau kuantitatif. Jadi nature-nya kita bisa langsung apa ya? Kita bisa kualifikasikan atau klasifikasikan dalam dua kategori ini, kualitatif atau kuantitatif. Kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang numerical, objektif, ya pengukuran di sini dan di sana sama, nah itu kita mungkin cocok menggunakan kuantitatif ya. Ini harusnya kuantitatif dan kualitatif ya, masa kualitatif semua. Nah, tapi kalau misalnya yang kita apa ya, yang kita gali itu sebuah opini, sebuah narasi, sebuah alasan dari mengapa orang melakukan ini, orang melakukan itu. Nah, itu mungkin lebih cocok ke kualitatif. Meskipun ya opini, survei tentang pendapat seseorang tentang suatu topik itu bisa dikuantitatifkan juga. Kalau teman-teman pernah melihat survei kepuasan, nah itu kan aslinya kan apa namanya, kualitatif ya, tapi kita bisa kuantitatifkan. Misalnya dari skala 0 sampai 10 itu nilainya berapa? Tingkat kepuasannya berapa? Apakah 5, apakah 7, apakah 9? Nah, oke. Nah, teman-teman silakan nanti bisa coba berikan contoh-contoh yang kualitatif dan kuantitatif. Oke, ini contoh dari riset desain. Oke. Ini ada kasus di ERP ya. Oke. Enterprise Resource Planning. Nah, ini teman-teman yang SI sepertinya akan lebih familiar ya dengan ERP gitu. Oke, di sini ada beberapa contoh ya. Oke. Oke, ada contoh organization maturity level ya. Ini ya kita fokusnya untuk menganalisis ini organization maturity level. Kemudian ada yang implementation approach. Oke. Ada yang implementation success, kemudian competitive advantage. Oke, nah ini kan skornya beda-beda ya. Jadi masing-masing ini mengukur suatu hal yang berbeda-beda. Nah, organization maturity level itu mengukur ya skor untuk mengukur role of IS information system di sebuah company. Jadi seberapa besar role dari IS di sebuah company. Implementation approach itu fokus untuk mengukur ya, atau examine adaptasi dari ERP di sebuah company ya. Implementasi ERP di company. Oke. Oke, implementasi sukses itu fokus untuk menganalisis sukses atau lack of success. Jadi yang membuat berhasil dan tidak berhasil implementasi IS di sebuah company itu apa? Oke, competitive advantage itu fokus untuk mengukur benefit ya yang bisa didapatkan oleh company lewat implementasi ERP. Oke, nah jadi ini sebuah desain yang mana masih ada beberapa komponen dan masing-masing komponen itu mengukur sebuah value yang berbeda-beda gitu. Mungkin kalau teman-teman di Ilkom ya pernah mendengar ada akurasi ya, ada precision, ada recall, ada F1 score, ada misalnya AUROC ya. Ada kalau berhadapan dengan medis atau yang sifatnya natural mungkin ada yang specificity dan sensitivity. Nah, oke. Ya, jadi masing-masing itu berbeda ya, punya fokus yang berbeda yang diukur apa gitu. Jadi misalnya akurasi ya, jadi dia lebih mengukur ke yang general, seluruh data gitu ya. Kemudian yang specificity atau sensitivity itu per kelas ya, per kelas. Atau precision dan recall juga kita bisa hitung per kelas. Precision rata-rata presisinya tinggi atau enggak gitu. Kemudian recall rata-rata recallnya tinggi apa enggak. Kalau precision tinggi, recall-nya kurang, oh berarti dia
kurang on target tapi konsisten gitu. Kalau recall-nya tinggi tapi presisinya kurang, berarti dia cukup akurat tapi kurang konsisten. Nah, jadi meaning-meaning seperti itu juga penting untuk kita pelajari dan kita gunakan dalam kasus yang kita hadapi gitu. Oke, ini kategori dari research method ya. Kita bisa kategorikan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama dari tujuan ya. Ya, yang dari tujuan kita bisa kategorikan sebagai basic atau fundamental atau pure dan applied. Nah, ini biasanya kalau di kampus-kampus top dunia memang sudah langsung terpisah gitu ya. Research group ya dalam suatu lab itu bisa terpisah gitu. Jadi ada yang fokus di fundamental atau basic research, ada yang fokus di applied research. Yang fundamental ya biasanya ngomongnya algoritma, pokoknya sesuatu yang pokoknya metode full metode gitu ya. Yang applied mereka lebih ke ini apa namanya lebih ke implementasinya. Ketika sebuah metode yang dikatakan sudah stable, bagus, performanya di lab itu bagus, lalu diimplementasi di real world case itu bagus apa enggak? Nah, itu di situ. Diimplementasi di sebuah mesin atau di sebuah robot. Nah, itu yang applied. Kemudian ada yang time, ada yang cross sectional, ada yang longitudinal ya. Oke. Oke, ya ini yang cross sectional ya. Oke. Study is an observational one. Jadi ya satu kali pengamatan gitu ya. Oke. Nah, kalau yang longitudinal ini several observation dilakukan dalam suatu periode. Oke. Ya mungkin bisa beberapa tahun gitu ya. Oke, jadi yang satu ya satu kali pengamatan. Nah, yang satunya banyak pengamatan. Oke. Kemudian metodologinya bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa eksploratory dan versus eksperimental. Ya sebenarnya kalau metodologi ya kita bisa eksploratory, bisa eksperimental, bisa juga dua-duanya di-combine gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kita tidak bisa eksperimen, kita cukup explore saja. Kita hanya bisa explore gitu ya. Ada sesuatu yang kita bisa coba gitu. Oke. Oke, kemudian berikutnya ya kita masuk ke kategori-kategori riset ini tadi ya. Ada eksperimental, etnografik, historical. Nah, kita masuk ke sini kategori-kategori dari riset metodologi tadi. Oke, yang pertama experimental research. Ya namanya sesuai namanya, jadi pasti mengerjakan atau melakukan eksperimen di dalam penelitiannya. Oke, jadi untuk mengetahui antara sebuah hubungan sebab akibat, nah itu dilakukan eksperimen. Ya kalau teman-teman di Ilkom itu kan biasa gitu ya eksperimen. Begitu kita approach metode, terus kita uji di dataset gimana performanya bagus apa enggak. Terus nanti misalnya ada sebuah variabel yang dibuat bervariasi. Misalnya ketika batch size-nya di deep learning itu ditingkatkan, apakah makin bagus apa enggak gitu. Terus kalau misalnya datanya diaugmentasi, apakah bagus apa enggak. Nah, itu eksperimental. Pokoknya kita mengerjakan eksperimen. Ya, ibaratnya kita pokoknya untuk membuktikan hipotesis dan konsep yang kita propose itu diuji cobakan. Oke. Ya, biasanya dalam sebuah eksperimen ya itu satu atau dua faktor atau variabel itu dimanipulasi ya, diatur, dibuat variasi, dicoba beberapa kemungkinan, sedangkan faktor-faktor yang lain itu dibuat konstan. Ya, ada yang disebut sebagai kontrol variabel. Nah, di situ yang dibuat konstan. Gitu. Oke. Oke, berikutnya ya ini ya. Ya intinya eksperimental riset ini dipakai untuk ya dikerjakan dengan cara eksperimen untuk menjawab pertanyaan risetnya. Apakah menyebabkan B ataukah mereka berhubungan? Nah, itu uji cobakan itu. Oke, nah ini contohnya ya, learning effectiveness between with and without e-learning system. Nah, jadi dalam suatu perkuliahan dicoba dieksperimen menggunakan e-learning dan tanpa menggunakan e-learning. Nah, nanti hasilnya bagaimana gitu. Oke, faktor-faktor di research eksperimental ya. Jadi ini nama-nama variabel ya, terminologi variabel yang ada di experimental research. Ada independent variable, oke. Faktor yang dimanipulasi ya. Jadi
ya dia dimanipulasi, diatur-atur gitu ya, di apa namanya, kita atur nilainya berapa gitu ya. Misalnya kalau main deep learning ya tadi kita atur batch size-nya ada yang 32, ada yang 64, ada yang 128. Kemudian learning rate-nya ada yang 100, ada yang 500, ada yang 1000. Nah, itu independent variable. Oke. Berikutnya dependent variable ini faktor yang tidak kita atur tapi dia yang diukur. Jadi ini yang nanti diukur setelah kita mengatur beberapa variasi independent variable. Nah, IV. Jadi setelah kita uji cobakan dengan variasi IV, dengan tadi ya contohnya memvariasikan batch size, kita lihat misalnya akurasi ya, akurasi itu bagus apa enggak. Nah, akurasinya makin bagus apa enggak. Nah, akurasi itu disebut sebagai faktor dependent variable. Oke. Oke, kemudian di sini ada experimental condition ya. Experimental condition, oke, ini adalah grup ya yang dimanipulasi ya selama eksperimen. Jadi kelompok yang diberikan perlakuan. Oke. Control condition ini adalah grup yang tidak dimanipulasi. Oke, kelompok tanpa perlakuan. Kalau di contoh tadi ya, yang e-learning tadi itu yang experimental condition yang dikasih e-learning gitu misalnya. Yang control condition adalah yang tidak dikasih e-learning. Ya. Oke, yang without e-learning. Oke. Oke, kemudian ini confounding variable itu adalah variabel yang tidak dikontrol tapi memang sengaja ya dibiarkan ketika nanti kita mengubah-ubah independent variable, nah nanti gimana hasil dari sini gitu variabel tersebut. Nah, itu disebut sebagai confounding variable. Oke, jadi tidak diatur tapi kita akan lihat ketika nanti independent variabelnya itu diubah-ubah. Nah, ini bagaimana? Oke, next. Nah, ini contoh-contoh ya yang mungkin kita bisa gunakan experimental research dalam IS atau IT. Oke, sejauh mana penggunaan TIK dapat meningkatkan kualitas PBM ya. Oke. Jadi TIK itu sejauh mana bisa meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Nah, itu. Oke, berikutnya sejauh mana sosial media. Nah, ini kan berarti sosial media dapat meningkatkan efektivitas komunikasi ya di eksperimen gitu ya. Dengan dan tanpa sosial media. Oke. Oke, kemudian ini sejauh mana sistem informasi dapat meningkatkan daya saing UMKM. Jadi peran dari SI sejauh mana bisa meningkatkan daya saing UMKM. Jadi UMKM dengan SI dengan tanpa SI itu dicoba diukur. Nah, teman-teman bisa menyebutkan yang lain gitu. Nah, berikutnya ada kuesi eksperimental. Oke. Ini almost but not quite real experiment. Nah, jadi hampir seperti eksperimen yang asli tapi sebenarnya tidak gitu. Oke, jadi nah nanti kita lihat bedanya. Apa bedanya antara fully eksperimental atau pure eksperimental dan quasi eksperimental. Oke. Nah, di sini no manipulation of the variables. Oke. Jadi tidak ada variabel yang dimanipulasi ya. Jadi tidak no IV. Tidak ada independent variable. Oke, compare group based on naturally occurring variables. Ya, jadi nanti ketika kita pernah mengalami suatu kondisi dan kita ingin coba kondisi yang lain, nah itu kita lalu compare. Nah itu contohnya contoh dari quasi eksperimental. Oke, oke. Contoh ini ya karakteristik variasi between dari partisipan itu nggak bisa dimanipulasi. Oke, kemudian one shot post test, no control group dan seterusnya. Impact of marketing strategi. Nah, ini contoh ya. Impact of marketing strategi. Jadi misalnya ya dalam sebuah perusahaan ya sebelumnya ya di tahun sebelumnya dia menggunakan strateginya itu offline campaign gitu ya. Jadi dia turun ke jalan-jalan, nyamperin customer di tempat-tempat keramaian seperti stasiun dan seterusnya itu kan offline campaign gitu ya misalnya. Marketingnya dengan cara itu. Lalu dicek performa marketingnya segini gitu ya. Tahun besoknya kita pengen nyoba eksperimen dengan marketing strategi yang lain, misalnya dengan sosmed atau dengan event gitu ya, dengan event. Di situ kayak event jalan santai atau lari maraton. Nah, misalnya dengan cara seperti itu. Jadi yang
offline campaign langsung ke customer di tempat-tempat ramai dan mengadakan event itu kurang lebih dicoba gitu ya. Nah, itu contohnya dari kuasi eksperimental. Nah, terus bedanya sama yang ini yang eksperimental apa yang bukan kuasi. Nah, kalau eksperimental yang asli ini kita sudah menentukan dulu, kita mau coba A, B, C, D, itu sudah dicoba. Nah, kalau kuasi enggak, sebelumnya kita punya kondisi X ya, lalu kita pengen nyoba kondisi lain Y tanpa sebelumnya sudah di-define. Jadi X sama Y itu tidak di-define sebelumnya, tidak define secara sengaja gitu ya. Tapi memang naturally terjadi. Nah, itu quasi. Nah, ini ya. Nah, ini sejauh mana pengaruh QA sistem terhadap kualitas layanan TIK perusahaan. Contoh, sebelumnya belum ada QA sistem, terus sekarang kita coba deh buat QA sistem, terus dicek ya atau dieksperimen kualitas layanannya bagaimana gitu. Nah, ini tadi pengaruh e-learning terhadap kualitas pendidikan. Mirip seperti contoh sebelumnya ya. Bedanya kalau eksperimental aja, antara menggunakan dan tidak menggunakan e-learning itu sudah di-define duluan. Jadi memang sudah didesain gitu ya. Sengaja didesain begitu. Tapi kalau yang di kuasi itu memang sebelumnya kita belum pakai e-learning, terus dicek performanya segini. Jadi secara naturally gitu ya terjadi. Nah, sekarang kita pengen pakai e-learning. Nah, coba dicek lagi performanya seberapa. Nah, itu quasi. Nah, ini contoh lain-lain sejauh mana pengaruh CRM terhadap penguasaan pelanggan. Sebelumnya kita belum pakai CRM, nah terus kita pakai CRM. Nah, oke, itu contoh quasi eksperimental. Oke. Ya, berikutnya kategori penelitian berikutnya adalah comparative research. Ya, jadi causal comparative research. Jadi mengeksplor ya possible cause and effects. Jadi hubungan antara sebab dan akibat. Oke, jadi kira-kira A menimbulkan B apa enggak? Ya, jadi hubungan antara dua variabel ya sebagai sebab akibat gitu. Oke, the independent variable tidak dimanipulasi itu sudah terjadi ya. Kalau tadi di eksperimental kita memang sengaja memanipulasi sebuah independent variable, nah untuk melihat efeknya pada dependent variable. Nah, kalau di sini tidak diatur karena memang sudah terjadi. Jadi nanti kita menganalisis yang sudah terjadi dengan efeknya gitu. Sebuah pengaturan yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan sebelumnya tanpa kita sengaja lakukan dan efeknya. Efeknya apa sekarang? Nah, itu dicari, di-compare hubungan sebab akibatnya. Oke. Oke ya. Oke, fokus first on the effect, lalu kita akan determine apa yang menyebabkan efek tersebut. Jadi ada suatu fenomena yang itu adalah efek, lalu kita fokus nanti mengkorelasikan atau mengcompare dengan event yang sebelumnya yang menyebabkan efek tersebut gitu. Oke. Oke ya, ini berikutnya aspek yang berikutnya adalah mencari ya atau mencari ya dan juga menjelaskan perbedaan antara dua grup ya, dua dua himpunan gitu ya, dua himpunan event atau dua kondisi yang sudah terjadi. Oke, ya ini contoh ya comparative study. Oke, ya ini perbandingan IT multinasional multinational companies dengan IT national companies, perbandingan peringkat e-golf dari berbagai negara, perbandingan tingkat kematangan e-bisnis di berbagai negara, perbandingan tingkat e-readiness sebagai negara. Oke. Oke. Ya, ini sementara kalau di sini masih membandingkan aja ya, tapi di sini kalau lihat definisinya explore possible cause and effect. Nah, jadi setelah membandingkan nanti terus kita bisa menganalisis nah kira-kira mengapa kok begitu. Nah, ya. Ya. Perbandingan tingkat e-golf dari berbagai negara. Nah, di negara maju begini, di negara kita begini. Nah, terus dianalisis possibility-nya. Kira-kira itu sebabnya kenapa? Oke, ya ini tadi ya ini yang sebelumnya eksperimental dan quasi experimental approach ini yang barusan, oke, causal comparative research. Oke, ini aspek-aspeknya. Oke, sebenarnya kalau dari sisi fokus kita bisa lihat mereka sama ya, cause effect relationship. Jadi sebab akibat. Apa namanya tadi ya kalau yang di eksperimental tadi kan ada
independent variable yang dimanipulasi lalu efeknya ke dependent variable. Oke. Oke. Nah ini kalau yang kedua jadi tujuannya kalau yang di eksperimental dan quasi eksperimental itu langsung ya dengan tegas gitu ya, dengan tegas menyebutkan atau kita ingin menunjukkan bahwa X itu menyebabkan Y. Ya, jadi kalau kita membuat perlakuan ini akan menyebabkan peningkatan performa ini misalnya. Nah, kalau di kasus komparatif itu sudah terjadi. Jadi kita cuman strongly suggest ya, strongly suggest bahwa ternyata X itu menyebabkan Y gitu. Oke, ini sama ya, hipotesis dan Quaternion sama. Biasanya menggunakan hipotesis, dan kadang menggunakan pertanyaan juga. Oke. Ya, ini untuk desainnya sama kurang lebih. Nah, use group or single participant ini juga sama. Nah, oke. Perbedaannya ini ya, kita kalau di eksperimental ya, baik itu yang eksperimental aja atau yang quasi, itu kita mengapply X ya yang dimanipulated. Lalu nanti kita akan uji ya, Y-nya bagaimana gitu. Oke. Kemudian kalau yang di causal komparatif ya, itu kita sudah punya Y dulu gitu ya. Kita sudah punya efeknya dulu. Lalu kita pengen mencari X ya. Mencari X yang penyebabnya itu apa? Penyebabnya apa? Tapi X ini sendiri tidak dimanipulasi. Jadi X itu yang sudah terjadi. Oke. Data kurang lebih sama ya, ada scores, ada measurement. Data collection, oke. Ada test sama measure. Nah, kalau ini assess ya, ada assessnya. Ya, selain test dan measure ada assessmentnya. Analisisnya bisa dua-duanya statistical, oke. Findingnya di present secara statistik sama juga. Kemudian conclusionnya, oke. Nah ini rejected, retain or reject, oke. Jadi nanti langsung dijelaskan interpretation and implication applied. Sorry, explain ya. Oke, kemudian ini hipotesis sama juga, train or reject, oke. Nah, interpretation and implication explain. Ya, kurang lebih sama ya kalau dari sini gitu. Oke. Nah, berikutnya correlational research. Oke. Oke, dia mengukur dua variabel, oke. Ya, ini contoh ya. Kita ingin ini mengkorelasikan dua ya, menghasilkan dua hal atau lebih gitu ya. Contoh di sini ada study method dan grade point average. Oke. Oke, kemudian di sini determine degree of relationship between them. Nah, kita bisa gunakan korelasi, correlation coefficient misalnya. Jadi R-nya 50. Wah, lumayan tinggi dong gitu. Lumayan tinggi dan positif gitu. Jadi sama berbanding lurus dan lumayan tinggi, lumayan strong gitu. Oke. Kemudian berikutnya law description and prediction of the relationship ya. Jadi bisa saja itu dalam bentuk prediksi ya relationnya. Oke. Nah, di sini tidak seperti yang di eksperimental atau quasi eksperimental. Di sini tidak ada attempt to control variable. Jadi tidak ada kita mengatur ya, variabel itu nggak ada. Nah, oke. Correlational research ini contohnya ya, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Nah, jadi kita nggak eksperimen gitu ya. Pokoknya gather data analisis gitu. Oke, jadi berikutnya faktor apa saja yang menentukan sukses atau gagalnya pengembangan suatu sistem informasi. Jadi yang bikin berhasil apa, bikin gagal apa. Oke, berikutnya faktor-faktor apa saja yang mendorong seorang menggunakan TIK. Nah, jadi kan mengkorelasikan antara dua ini ya. Oke, faktor-faktor yang mendorong orang menggunakan TIK itu apa? Oke, berikutnya setelah ini ada survey research. Oke, ya, oke. Jadi ini eh, adalah salah satu dari risk method tadi yang kita bahas, yang biasanya digunakan untuk ya menentukan present status dari sebuah fenomena. Nah, jadi eh, kita ada suatu fenomena, lalu kita coba survei di lapangan. Oke. Nah, jadi kita coba lihat di lapangan. Misalnya begini, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, itu kan ada fenomena misalnya. Terus kita riset, kita kumpulkan kuesioner.
memang tingkat kepercayaannya itu sekarang berapa persen sih? Nah, terus yang sebelumnya berapa persen? Nah, itu contoh survei research. Oke, nah di sini eh, survei research itu merupakan systematic method yang mengumpulkan primary data ya. Jadi mengumpulkan primary data. Nah, nanti ada dua jenis data, ada primary, ada secondary. Nah, kalau yang ini primary ya, yang survei research. Ya, datanya itu kita kumpulkan dengan sengaja, dengan desain, dengan intent awal memang untuk keperluan menjawab pertanyaan penelitian. Jadi bukan dikumpulkan dulu lalu kita pakai, enggak, tapi kita desain lalu baru diambil datanya, dikumpulkan. Oke, bisa juga kita akan gunakan exploratory data analysis ya, descriptive dan casual studies. Oke, berikutnya ya ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri poin keempat. Ya, contohnya ini ya. We want to explore the opinion of top executive on IT manager. Nah, jadi kita ingin melihat pendapat eksekutif IT di IT manager. Oke. Oke, nah ini poin-poin selanjutnya ya. Oke. Typically survey knowledge or opinion. Oke. Ya, biasanya kita untuk menstandarisasi informasi ya yang akan kita gunakan, kita biasanya menggunakan kuesioner ya, with set of question. Oke, kemudian idealnya sebuah kuesioner itu divalidasi ya, divalidate. Oke. Kemudian yang kalah penting ya, itu adalah representativeness dari sampel yang kita kumpulkan. Jadi kalau teman-teman populasinya satu Indonesia, ya mau nggak mau sampelnya harus disebar di seluruh Indonesia. Tapi kalau populasi yang diteliti itu cuma Jawa Barat atau Jakarta, ya udah di provinsi itu aja gitu. Jadi ini sangat penting ya memperhatikan representativeness dari sampel. Kalau tidak, nanti kesimpulannya ya hanya berlaku untuk ya apa ya kesimpulannya itu tidak general gitu ya, cuman ad hoc, cuman pas itu aja gitu. Oke. Nah, ini yang nggak kalah penting juga tadi ya, bahwa sebuah kuesioner itu seharusnya divalidasi. Jadi ngisinya sudah betul atau belum, memang dia intinya itu ngisi dengan niat ya, atau hanya cuman ngacak gitu ya. Jadi cuman diacak. Jadi ada 50 question, 50 pertanyaan, terus dia jawabnya A, B, C, D, E, A, B, C, D, E lagi, A, B, C, D, E lagi, pokoknya dibuat gitu aja terus gitu. Nah, itu kan tidak baik kalau kita kumpulkan itu juga gitu. Sehingga perlu divalidasi. Kadang ketika diminta opini itu tidak nulis opini ya, cuma nulis strip aja gitu. Nah, itu juga gitu. Oke, berikutnya ini tipe dari survei method ya, ada yang face to face interview. Jadi wawancara face to face. Nah, tentunya ini adalah metode yang ekspensif ya, yang mahal dan juga time consuming. Jadi biaya yang kita keluarkan juga mahal. Ya, kemudian kita juga harus menyiapkan waktu untuk itu. Bisa juga dari telepon ya, oke, tapi kita agak susah nih random digitnya ya. Jadi ngerandomnya itu gimana gitu. Ya bisa, tapi belum tentu nanti representatif gitu. Misalnya ternyata setelah di random semua respondennya itu orang Jawa gitu. Tapi populasinya sendiri yang dibahas dalam penelitian ini satu negara gitu. Ya ada orang Sumatera, ada Bali, ada Kalimantan dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita pakai mail ya, surat, nah itu returnnya lama. Jadi baliknya lama. Kebanyakan di-ignore aja gitu. Oke, ini dari tipe question atau tipe pertanyaan, ada yang open ended, ada yang close ended. Nah, intinya yang satu itu responden atau user dibiarkan untuk menuliskan pendapatnya, ceritanya dan seterusnya. Jadi dia diminta untuk menceritakan sendiri versi dia gitu. Close ended itu langsung aja ditembak gitu ya. Jadi kalau kita eh, dikasih pertanyaan, nah itu langsung dikasih opsi-opsi jawabannya. Nah, contohnya di sini, how do you typically meet someone to date? Nah, itu biasanya kita ketemu di mana gitu. Langsung dikasih opsi. Introduced by someone, social event, university class, bar, di sport dan seterusnya. Oke. Berikutnya adalah action research. Ya, ini definisinya panjang ya, definisinya kepanjangan. Oke. Silakan dibahas ya. Form of collective self-reflection inquiry undertaken by participant in social situation in order to invoke
on the rationality and justice of their own social educational practice, as well as their understanding on of their own social or educational practice and the situation in which these parties are carried out. Intinya begini, action research itu ya mau nggak mau dilakukan gitu. Maksudnya dia sambil menggather data untuk memprediksi atau menyimpulkan kesimpulannya, dia juga itu dilakukan secara real gitu ya, dilakukan secara benar-benar dikerjakan gitu ya. Jadi sambil riset sambil kerja gitu. Oke. Nah, contohnya di sini ya, joint application development. Nah, jadi misalnya meneliti ya seberapa besar dampak sebuah aplikasi pada pelayanan. Nah, jadi sambil meneliti itu sambil mengembangkan aplikasinya sendiri gitu. Oke. Berikutnya contoh bisnis model suatu perusahaan. Sama juga. Ketika suatu perusahaan ingin merubah bisnis model, nah itu sambil diteliti, sambil dijalankan gitu. Berikutnya historical research ya, ini intinya adalah kita ingin mengaitkan ya histori-histori dari penelitian yang sudah ada gitu. Oke. Oke. Ya, ini tahap-tahapnya teman-teman, historical research ya, identifikasi research problem, collection and evaluate source material. Oke. Synthetic information from source material analysis. Nah, ya. Contoh historical research, critical review perkembangan informasi dari tahun 60 sampai 2015. Ya, jadi di sini historical research karena dia ya meneliti perkembangan SI dari tahun 60 sampai 2015. Nah, di tahun 2060 misalnya begini sistem-sistemnya. Naik ke tahun 70 begini, orang-orang bikinnya pada begini. Ternyata ada problem ini, tahun 80 dibenerin lagi, 90 ada lagi, 2000 ada lagi, 2010 20 ada lagi sendiri-sendiri gitu. Intinya kita menggunakan data histori yang sebelum-sebelumnya untuk kita coba dapatkan insight dan knowledge-nya gitu. Berikutnya ethnographic research. Nah, ini mungkin kalau yang sosial humaniora sangat cocok menggunakan ini ya. Jadi meneliti sebuah etnis ya, sebuah etnis atau sebuah kelompok masyarakat atau kelompok orang ya, yang mengerjakan suatu yang unik ya. Oke. Contoh di sini ya, study of life in urban classroom. Nah, jadi kalau di urban area, classroomnya itu gimana sih? Teknologinya apa? Pesertanya itu bagaimana? Apakah mereka semua aktif? Apakah antusias? Ataukah diam-diam aja? Nah, itu. Oke, ini bisa juga dikatakan sebagai study of decision making in an inner city high school. Nah, mungkin memang apa namanya? Oh, sorry. Oke, decision making in inner city. Ya, oke. Jadi pengen kita lihat ya. Jadi anak-anak high school atau SMA itu ketika kita kasih suatu problem lalu dia disuruh memutuskan ya, itu gimana sih? Ya, decision making untuk anak usia high school itu gimana sih? Nah, berikutnya ini study of student life in law school. Nah, jadi student di law school kita pengen lihat kehidupan sehari-harinya bagaimana dan seterusnya. Oke. Next, ini study of student relation in integrated school. Nah, jadi kalau di sekolah yang terintegrasi ya ada asramanya ya, boarding school katakanlah, itu relasi mahasiswanya gimana sih? Kan mereka sudah ribet ya, sudah habis waktu untuk ya kegiatan yang sudah terprogram gitu. Terus mereka sempat nggak bikin relation dengan temannya, sempat nggak bersosial dan seterusnya. Oke, contoh yang lain ini peer interaction in racially mixed classroom of suburban high school, suburban high school ya. Oke, ya kurang lebih sama tadi ya. Jadi etnografik ini mirip seperti kayak kita studi sebuah masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat ini tuh gimana sih cara adopsi IT-nya, oke, dan seterusnya. Cara memanage stresnya misalnya, apakah happy atau tidak. Nah itu dari situ.
Oke, ini proses dari ethnographic research ya. Pertama identifikasi fenomena, kemudian identifikasi subjeknya, kemudian hipotesis generation, mengajukan hipotesis, lalu kita data collection ya, ada observation, interview ya. Observation tuh dilihat aja gitu ya. Interview, reviewing other source, jadi mereview source lain, triangulation, ya seperti yang sebelumnya mungkin di kuliah sebelumnya ada triangulation. Kemudian ada analisis data, ya berikutnya analisis data, setelah itu drawing conclusion ya. Jadi kesimpulan, setelah itu analisis dan kesimpulan. Oke, contoh ethnographic research ya, ini bagaimana suku anak dalam mau beradaptasi terhadap TIK. Nah, bagaimana suku-suku yang dianggap mungkin masih terisolir itu bisa beradaptasi terhadap TIK. Nah, oke. Ya, next case study research ya, seperti namanya case study ya. Oke. Empirical investigation of particular phenomenon ya. Jadi kita menginvestigasi atau meneliti fenomena yang sudah spesifik gitu. Nah, spesifiknya bagaimana case yang dimaksud itu bisa ranahnya atau lingkupnya organisasi, bisa community, bisa negara dan seterusnya. Oke. Nah, tapi di dalam case tadi ini yang perlu diperhatikan, boundary itu pasti jelas ya. Boundary problem should be determined. Oke. Oke. Berikutnya should be holistic and robust ya. Oke. Should be holistic and robust. Oke, jadi harus ya holistik itu apa ya? Penuh gitu ya, apa lengkap ya. Holistik lengkap dan robust gitu. Oke. Kalau robust ini kalau di computer science biasanya diartikan sebagai sesuatu yang perform good ya, perform bagus. Oke. Oke, perform bagus di banyak kasus. Nah, oke. Nah, ini kalau holistik, nah kalau itu robust. Jadi harus memang benar-benar bisa diuji di banyak kasus. Nah, oke, bisa bisa menggunakan kualitatif dan kuantitatif data. Oke. Oke, contoh bisa di guide dengan hipotesis ya. Kita bisa examine mengapa particular company itu sukses atau fail ya dalam menggunakan IT. Mengapa sebuah company itu ada yang sukses, ada yang atau company tersebut fail dalam menggunakan produk IT gitu. Bisa juga. Oke. Oke, Oke, berikutnya contoh case study research ya. Ini paling gampang biasanya teman-teman kalau KP kemudian punya problem di sana untuk diteliti, nah itu bisa menggunakan case study ya. Jadi biasanya judul skripsinya itu penggunaan bla 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 di PT XYZ. Nah, contohnya nih penggunaan TIK yang komprehensif pada perusahaan XYZ. Oke. Kemudian misalnya study of deploy apa di PT XYZ. Nah, study of pengembangan apa di PT XYZ. Oke. 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 Ya, berikutnya ini ya contoh. Oke, in-depth analysis must be applied to the case. Oke, the research issues must be significant. Nah, ini aspek-aspeknya, problem perusahaan XYZ dan seterusnya. Oke, ya biasanya ini hasil risetnya itu tidak bisa di apa ya dieksplor atau digeneralisir ke perusahaan XYZ. Gitu. Di luar perusahaan XYZ. Jadi ya hanya khusus pada kasus itu saja, gitu. Pada perusahaan itu saja. Nah itu case study research gitu. Oke, nah ini sistem paradigm di IS dan IT gitu ya. Oke. Nah, di tahun 70 80 itu biasanya risetnya itu technical ya. Predominantly technical. Oke. Oke, kemudian di tahun 90-an, 2000-an itu lebih fokus ke sosial isu seperti productivity, efisiensi ya.
usability, acceptance, user satisfaction. Nah, kalau yang sebelumnya itu technical. Ini ya masih berkembang ini ya sistem pengembangan istilahnya sisi technical lah. Kayak bikin database, bikin search engine, bikin pemrograman, bikin pokoknya hal-hal technical gitu ya. Kalau di sini sudah mulai yang lebih social issues gitu. Oke. Kemudian seberapa valid IS research? Oke. From social science ya. Oke, ini sangat ini ya, sangat berpotensial. Jadi seberapa berpotensi bahwa research di IS itu diderive ya, dikumpulkan dari permasalahan di social science, nah itu sangat sangat potensial. Oke. Oke, nah mungkin sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, ya setelah ini mungkin kita akan membahas ini ya, review tentang data ya. Jadi ini oke, kita setelah ini akan membahas tentang data ya. Jadi deskriptif dan kuantitatif analisis, kemudian data dan jenis-jenisnya. Oke. Oke, ya tadi metodologinya ya, jenis-jenis metodologinya. Nah sekarang datanya ya, dan juga teknik analisis yang kita gunakan untuk menganalisis data. Oke, oke. Ini mungkin kita sering ya berapa namanya? Kita sering berhadapan atau kita menemui quantitative research, tapi juga sebenarnya selain kuantitatif ada qualitative research. Saya sendiri belum pernah menganalisis data kualitatif karena saya kurang expert di situ ya. Jadi itu membutuhkan teknik yang lebih ribet kalau menurut saya dibandingkan kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif lebih mudah karena lebih objektif. Jadi kita bisa analisis dengan numerical aja gitu. Tapi kalau kualitatif mungkin lebih lebih dalam, harus effort gitu ya. Oke, berikutnya ada source of data. Jadi kita kalau mengumpulkan data kita perlu apa namanya? Kita perlu perhatikan source-nya itu bagaimana, para primary atau secondary, tipe datanya ya, ada nominal, ada apa namanya rasio, kemudian ada interval. Nah, itu ada di sini. Ada parametrik dan non parametrik. Nah, ini ada juga istilah ini, teman-teman perlu aware juga. Nah, yang parametrik ini kebetulan yang lebih sering digunakan dan lebih mudah, lebih visible. Kalau non parametrik itu lebih susah. Agak repot kalau yang non parametrik. Oke, validity versus reliability. Nah, ini juga perlu ketika kita mengumpulkan data, perlu memastikan bahwa datanya valid dan reliable. Datanya itu ya harus valid ya, sesuai, benar ya, reliable ya, konsisten gitu ya, ya reliable aja. Jadi teman-teman kalau
pernah dengar di istilah aplikasi atau server kan reliability-nya berapa persen. Nah, biasanya reliability di server itu diterjemahkan sebagai uptime. Nah, uptime-nya 99%. Jadi dalam 1 jam 99% reliable uptime gitu ya, bisa memberikan service. Nah, kalau riset juga ada gitu. Kemudian, nah ini collecting and presenting quantitative data. Jadi memang kalau yang bisa di-present dengan visual itu kebanyakan kuantitatif. Kalau kualitatif agak repot gitu ya visualisasinya. Mungkin Word itu ya, Word Cloud mungkin itu bisa, tapi kurang tahu apakah itu sesuai apa enggak. Kemudian, nah menganalisis kuantitatif data. Ya, berikutnya ini definisi ya quantitative research itu. Ya, ini refers to systematic empirical investigation via statistical, mathematical, or computational technique. Ya, pokoknya kita menggunakan teknik-teknik ini, statistical, mathematical, atau computational. Nah, itu disebut sebagai kuantitatif. Oke, nah tujuan ya objektif dari quantitative research itu untuk employ ya atau untuk deploy atau mendevelop mathematical model, teori, hipotesis yang kita ajukan pada sebuah fenomena. Apakah ini bisa menjawab suatu problem? Apakah suatu algoritma X yang saya kembangkan bisa menyelesaikan suatu problem? Nah, dan seterusnya. Kemudian kita menggunakan data yang empiris ya, hasil dari pengamatan atau observasi, bisa dari survei, hasil eksperimen atau observasi tadi. Ya, kadang ada yang nyebut pengamatan itu adalah observasi, ada yang menyebutkan ya pengamatan itu bisa survei, eksperimen dan observasi. Oke. Ya, intinya ini ya kita menggunakan measurement ya. Kalau di dalam kuantitatif ada measurement sebagai sentral ya, sebagai core dari kegiatan riset dan mengumpulkan data itu sendiri. Oke. Dan juga nanti kita mencari ya koneksi antara empirical observation, oke, dan mathematical expression atau quantitative relationship yang kita propose. Oke. Ya, quantitative data itu adalah data yang ya sifatnya numerical seperti statistik, percentage dan seterusnya. Oke, ya ini mungkin pengertian-pengertian teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya tadi ya bahwa kuantitatif itu kita menggunakan mathematical atau statistik atau komputasional. Nah, udah ini aja gitu ya. Kuantitatif data ya itu kita kumpulkan dengan empirical ya, empirical observation atau pengamatan empiris, bisa survei, bisa eksperimen, bisa observasi, lihat aja gitu. Kalau survei kan kita mesti ngasih yang mengumpulkan data ya, jadi kita ngasih kuesioner atau ngasih form untuk diisi ya gitu. Atau kita lihat ke lapangan, nah itu survei ya. Oke. Hasil eksperimen ya itu kita bereksperimen, sesuatu yang kita berikan treatment dan seterusnya ya kayak orang eksperimen aja. Ya observasi kita bisa lihat fenomena di lapangan. Oke. Tanpa kita harus sengaja memberikan pertanyaan atau survei yang kita desain gitu. Oke, berikutnya ini source data ya. Source of data ada 2 ya. Oke. Kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi dari sisi kategorinya kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang kuantitatif itu sifatnya bisa yang diskrit, bisa yang continuous. Ya, teman-teman tahu ya. Kalau diskrit itu bisa kita count, bisa kita hitung. Jadi setelah 1, 2, setelah 2, 3, seperti bilangan asli atau bilangan cacah. Nah, itu bisa ya. Ya, integer itu bisa countable ya. Jadi 0, 1, 2, 3 atau kalau dari minus ya 0, minus 1, minus 2 dan seterusnya itu countable, itu discrete. Pokoknya setelah satu nilai berikutnya tuh ada, langsung kita bisa define. Nah, yang continuous ini nggak bisa kita define. Kita nggak bisa define. Jadi seperti bilangan real itu continuous. Setelah 0 itu nggak 1, ya 0,0 berapa itu kita nggak bisa count gitu. Kita nggak bisa define. Nah, itu continuous. Oke. Nah, yang kualitatif data itu sifatnya biasanya kategorikal. Nah, kalau tadi numerical ya kuantitatif, ini kategorikal dan karena kategorikal ya dia discrete sudah pasti. Kategorikal sudah pasti discrete ya. Oke, numerical bisa discrete, bisa continuous. Oke. Berikutnya kuantitatif data ya ini
ya teman-teman tadi ini sudah dijelaskan ya, discrete, continuous. Jadi kalau kita menghitung apel gitu ya, berapa buah apel, nah itu kan discrete. Kalau continuous itu ya interval gitu ya. Oke, interval. Oke. Oke, discrete dan continuous teman-teman saya rasa sudah tahu. Oke, sudah saya jelaskan tadi ya. Oke. Oke, ini contoh discrete quantitative data ya. Jadi kita bisa langsung hitung frekuensinya gitu ya. Frekuensinya berapa gitu. Dalam interval ini frekuensinya berapa. Oke, kalau oke. Ini contoh ini ya. Contoh nilai kuis ya, nilai kuis 1 MPPI 2016. Di kategori ini sebenarnya kalau contoh ini kurang ini ya, kurang kurang apa namanya? Kurang pas ya kalau untuk discrete ya. Karena kalau nilai itu kan sebenarnya ya bisa aja continuous gitu. Setelah 75 kadang kan ada yang 74 setengah, 70 ya. Jadi macam-macam gitu. Mungkin kalau apel, nah jumlah apel, nah itu sudah pasti discrete gitu ya. Oke, ini contoh yang continuous itu temperatur. Nah, temperatur itu kan kalau dari Fahrenheit misalnya dari 10 sampai 100 itu kan continuous ya. Jadi selain ini ada koma-komanya juga gitu. Oke. Oke. Nah, ini biasanya kalaupun ditampilkan dalam bentuk chart atau grafik itu tetap didiskretkan, dibuat interval-interval. Jadi data continuous pun kalau ditampilkan dalam interval dalam chart biasanya didiskretkan, dibuat interval gitu. Oke. Oke. Oke, ya itu continuous dan discrete teman-teman saya rasa sudah tahu. Oke. Nah, berikutnya tipe data itu ada yang primary, ada yang secondary. Nah, ini yang penting teman-teman pahami perbedaannya. Primary data kita langsung ya mengobservasi atau merecord atau mengumpulkan data tersebut ya dari responden atau dari fenomena atau dari samples yang kita kumpulkan. Nah, jadi kita langsung kumpulkan. Oke, jadi kita dengan sengaja langsung mengambil data dari sampel atau dari responden yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Oke, secondary data ya, secondary data. Nah, itu biasanya kita tidak mengumpulkan secara langsung. Oke. Jadi tidak bisa kita kumpulkan secara langsung. Jadi itu sudah dikumpulkan oleh investigasi lain atau current investigation, lalu nanti kita bisa gunakan sebagai penelitian. Misalnya, oke, misalnya data record pasien di rumah sakit. Nah, itu kan sudah dikumpulkan oleh investigasi rumah sakitnya ya untuk record atau untuk bank data rumah sakit, bank data pasien. Nah, kita ingin mengambil itu sebagai data. Nah, itu secondary data. Oke. Atau ada sumber lain misalnya artikel, buku laporan, report ya, pelaporan kementerian ya. Oke, laporan hasil survei BPS ya. Oke. Nah, itu juga secondary data. Nah, yang salah biasanya kadang kita mengira secondary data yang kita ambil dari rumah sakit itu sebagai primary data. Enggak, itu meskipun kita ngambil dari rumah sakit dan itu belum pernah digunakan di penelitian sebelumnya, itu sudah dianggap sebagai secondary data. Nah, jadi kalau yang primary data orang sakit itu kita yang define, sampelnya siapa saja di rumah sakit mana, di daerah mana itu kita yang define. Which is itu tidak mungkin. Nah, itu sulit sekali dilakukan. Nah, kalau yang sudah dikumpulkan oleh rumah sakit, kita ingin training di deep learning misalnya untuk prediksi penyakit, nah itu sudah secondary data. Oke. Oke, ya kedua data tersebut bisa digunakan sebagai penelitian, jadi is oke gitu ya. Oke, ya ini ya, tipe dari data ya. Oke, yang primary kita kumpulkan sendiri ya, bisa dari observasi, bisa dari survei, bisa dari eksperimen. Nah, yang secondary kita bisa ambil ya dari print atau electronic record gitu yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Oke, berikutnya ya, tipe data ya berdasarkan kategori ini, skills-nya ya.
berdasarkan kategori skills-nya. Jadi kalau tadi berdasarkan source-nya ya, primary dan secondary. Oke, yang sebelumnya dari sisi bentuk datanya itu discrete dan continuous. Oke. Berikutnya dari sisi skill-nya. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, apa perbedaannya? Nah, kita mulai dari yang paling atas atau yang paling bawah dulu ya, nominal dulu. Nominal data itu sifatnya kategori ya, kategori. Misalnya kategori dan tidak ada order ya, kategori dan tidak ada order atau direction. Misalnya ya, gender ya, male atau female. Nah, 0 atau 1 misalnya, male itu 0, female itu 1. Nah, itu 0 dan 1 di situ tidak ada ini ya, tidak ada urutan mana yang besar. Oke. Ya meskipun dinumerikan tapi kalau itu merupakan represent dari gender itu dia nominal ya, tidak ada urutan. Tipe mobil ya, tipe mobil. Misalnya tipenya itu ada yang sedan, ada yang minibus, ya, ada yang hatchback, ada yang apa tuh? Besar gitu ya. Oke. Nah, berikutnya jadi pokoknya nominal data ini kategori dan tidak ada order ya. Jadi A sama B itu tidak ada rankingnya gitu ya. Jadi kayak jenis mangga ya, mangga mana lagi, mangga gadung, mangga Indramayu. Nah, itu kan nggak ada rankingnya gitu ya. Berikutnya ordinal data, ini kategori yang ada rankingnya. Nah, misalnya apa? Misalnya mark, nilai akhir mahasiswa ya. Kan ada kategori ya, A minus, B plus. Nah, di situ ada order bahwa A itu lebih tinggi nilainya dari A minus. A minus lebih tinggi dari B plus lebih tinggi dari B. Nah, kategori tapi ada ordernya. Gitu. Oke. Ya, contoh di sini ada service quality rating ya, bintang 3 sama bintang 4 ya, tinggian bintang 4 gitu ya. Oke, nah ini student letter grades tadi. Berikutnya ada interval. Nah, interval ini ya sebuah pengukuran yang numerik juga ya, yang sudah numerik. Oke. Dan juga bisa continuous tapi tidak ada zero, tidak ada true zero. Nah, jadi tidak ada nol. Oke. Ya, misalnya temperatur di Fahrenheit. Jadi tidak ada nol yang benar-benar nol itu tidak ada. Nilai minimumnya itu tidak ada gitu. Kemudian ada standardized exam score. Jadi nilai exam yang sudah distandarisasi. Misalnya nilai ya yang sudah standarisasi ya. Oke. Kalau yang belum standarisasi ada nolnya ya, minimal nol gitu. Oke, contohnya lagi apa ya yang tidak ada nol itu? Tidak ada nol itu um, apa ya yang tidak ada nol ya? Tidak ada nol. Mungkin harga ya, harga tidak ada nol ya kalau kita punya apa namanya? Ya, harga kadang ada nol juga sih ya. Oke, intinya kalau yang interval ini kita bisa punya data yang continuous tapi tidak ada nol mutlak ya, tidak ada nol mutlak. Ya, contohnya ini, Fahrenheit, exam score. Nah, kalau rasio itu ada nolnya ya, ada true true zero ya, true zero-nya ada. Jadi kita bisa punya measurement, bisa punya interval, bisa punya data yang continuous tapi nolnya ada. Contohnya umur atau usia, nol kan ada ya. Umur dalam tahun, nah itu kan ada nolnya. Tinggi juga ada nolnya, panjang ada nolnya. Ya tadi gaji atau harga juga ada nolnya. Oke. Oke. Ya ini tipe-tipe data ya dari sisi measurement skills-nya. Nominal, ordinal, interval, rasio. Oke. Ya ini teman-teman penjelasan tadi nanti bisa dibaca sendiri. Ini contoh nominal data ya. Nominal yang eh, tidak ada ordernya, tidak ada urutannya ya. Male sama female, jadi tidak ada mana yang lebih tinggi. Warna juga demikian, brown, black, blonde, gray, other. Jadi mana yang lebih urutan yang mana yang lebih tinggi nggak ada gitu. Oke. Nah ini juga kita tinggal di mana, north equator atau south equator. Nah itu nggak ada ininya, nggak ada ordernya. Oke, ordinal data contohnya ini ya, rating gitu ya, rating atau persetujuan ya, happy, unhappy, okay, happy, very happy. Very unhappy, unhappy, okay, happy, very happy. Jadi ada urutannya ya. Oke.
Oke, kemudian service ya, kayak service kayak rating ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Very unsatisfied, somewhat unsatisfied, neutral, satisfied, very satisfied. Ya, jadi ada urutannya. Interval data contohnya ini level of happiness ya. Rating dari 1 sampai 10 ya, tidak ada nolnya. Jadi pasti sedikit pun ada happy-nya gitu. Temperatur dalam Fahrenheit. Oke, kalau temperatur dalam dalam Celcius ada nolnya ya. Oke. Oke, rasio data ini ada nolnya ya, ada nolnya. Oke, contoh ya, berat badan, ya berat badan ada nolnya, meskipun tidak mungkin tidak ada beratnya kalau setiap orang kita ukur ya. Oke, jumlah pizza yang kita makan sebelum kita pingsan, nah dan seterusnya. Oke, berat badan, tinggi badan, ya panjang itu ada nolnya. Oke, itu rasio. Oke, berikutnya visualisasi ya. Oke, mungkin nanti sebelum visualisasi ini kita mengenal dulu ada dua pendekatan statistik ya, ada parametrik dan non parametrik. Nah, kuncinya di mana? Kalau parametrik ini kita sudah sorry. Nah, ini ya, parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik kita kuncinya adalah kita sudah mengasumsikan ya, based on fixed set of parameters. Oke. Oke. Follow probability distribution based on fixed set of parameter. Jadi probability-nya itu kita sudah kasih parameter. Kita sudah kasih asumsinya. Tuh. Oke. Ya, jadi kita mengasumsikan sampel itu datang dari sebuah populasi yang distribusinya ya, probability distribusinya itu sudah kita kasih parameter. Jadi misalnya ya, kita survei tentang usia manusia, survei penduduk Indonesia. Kita sudah punya asumsi bahwa rata-rata ya populasi itu usianya itu rata-rata adalah 60. Nah, misalnya begitu atau 65. Nah, jadi kita punya distribusi yang kita sudah kasih parameter. Rata-ratanya 65 gitu. Sedangkan non parametrik itu tidak diberikan tadi ya parameter probability distribution. Jadi kita tidak punya asumsi apapun. Jadi ketika kita ketika kita ukur dari populasi ya, kita ambil sampel dari populasi, itu kita tidak punya fix atau set of parameter yang sudah kita setting sebelumnya gitu. Oke. Oke. Jadi ini di sini not based on family of probability distribution ya. Jadi kita tidak punya asumsi probability distribusinya, kita nggak punya gitu. Oke. Oke, ini ya. Ya, kebanyakan mungkin teknik-teknik di dalam pengolahan statistik itu statistical dan parametrik ya. Ya, meskipun ada juga yang menggunakan non parametrik. Nah, yang non parametrik dia include descriptive dan inferential ya. Deskriptif itu hanya menjelaskan sebuah fenomena. Inferential itu kita bisa menginfer, menyimpulkan atau memprediksi dari sebuah fenomena yang kita punya. Oke. Oke, ini perbedaan antara parametrik dan non parametrik test. Oke. Oke. Oke, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Nah, berikutnya tentang validity dan reliability. Nah, ini kemarin sebelumnya saya sudah pernah memberikan contoh ya di kuliah minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau kita mengukur panjang ya, atau tinggi badan itu ya, kalau kita menggunakan, jadi ada beberapa alat ukur. Ada timbangan ya, ada timbangan. Ini mengukur tinggi ya. Ada timbangan, ada meteran, ada hasta ya pakai tangan. Oke, pengukuran menggunakan timbangan itu tidak valid. Nah, tidak valid ya karena bukan, seharusnya yang dipakai untuk mengukur tinggi badan itu bukan timbangan. Nah, mengukur dengan hasta ya, dengan hasta kita kasih berapa hasta gitu, itu valid tapi tidak reliable. Ya, karena pengukuran dengan hasta pasti lebih tinggi errornya dibandingkan menggunakan meteran. Nah, pengukuran menggunakan meteran itu valid dan reliable, tepat ya, benar ya, alat ukuran cocok, benar, dan reliable, akurasinya tinggi.
Oke, nah ini contoh ya, ini visualisasi yang tepat menurut saya. Jadi di sini ya, contoh yang gambar kiri atas itu valid, tidak valid, tapi dia reliable. Jadi mengukurnya selalu pas di sini, tapi tidak valid. Gitu. Itu pengukuran yang tidak valid. Gitu. Yang kanan atas itu valid, mungkin valid, tapi tidak reliable. Ini maybe valid ya, saya tidak bisa bilang ini valid karena sangat nyebar ya. Tapi yang jelas dia tidak reliable. Nah, tidak reliable karena sebarannya ini sangat, jadi ngukur satu dengan ukur yang lain itu, satu pengukuran dengan yang lain itu sangat berbeda gitu. Persebarannya sangat tinggi. Nah, yang di bawah ini valid dan reliable. Jadi berkumpul di tengah sini. Dia valid ya. Jadi meskipun error nggak tinggi dan dia reliable. Oke. Jadi dia ketika ngukur satu dengan yang lain itu perbedaannya kecil gitu. Dan di sini-sini aja gitu. Oke. Oke. Ya, teman-teman silahkan bisa ini ya, bisa coba nanti berikan 2 contoh penggunaan data nominal, ordinal, interval, rasio dalam bidang SI dan TI. Silakan. Lalu silakan pilih ya pengolahan data apa yang cocok untuk masing-masing data tersebut. Kemudian sejauh mana kita bisa menyimpulkan hasil dari berbagai data tersebut mengenai variabilitas dan reliabilitas. Oke, mengumpulkan data ya ini macam-macam ya. Oke, kita bisa mengumpulkan dari ya observation ya, observasi, kemudian interview dengan kuesioner dan seterusnya. Kemudian ada dokumen-dokumen yang sudah dipublish oleh instansi terkait. Kemudian ada ini audio video material ya, audio visual material. Oke. Oke, presenting data kita bisa gunakan tabel, bisa grafik, dan seterusnya. Kita bisa ringkas data ya dengan pemusatan atau penyebaran. Oke. Ya, contoh ini menggunakan tabel ya. Kita bisa buat tabel seperti ini untuk menampilkan data ya. Ada beberapa kategori A, B, C, D, kemudian frekuensinya, lalu kita lihat presentasinya berapa dia. Nah, jadi kalau kita nulis paper ya kita akan present data yang kita gunakan itu karakteristiknya ini gitu. Oke. Presentase, lalu masing-masing kelas itu punya presentase berapa gitu. Oke, ini sebagai pie chart ya. Jadi tadi present sebagai tabel ya. Nah, ini pie chart. Langsung aja kita bisa melihat ya bahwa satu kategori ini sangat banyak, yang lain kecil gitu. Jadi lebih langsung ke prosentasenya gitu, ke porsinya gitu. Kalau ini selain prosentase ada lengkapnya, frekuensinya berapa, totalnya berapa dan seterusnya. Nah, berikutnya ini graf, ini sebenarnya bar chart ya, bukan graf ya. Ini bar chart ya, bar chart. Nah, ini tadi persentase tadi dalam bentuk bar. Nah, ada yang tinggi 65, ada yang rendah 23, 9, 3%. Oke, contoh ini untuk menyatakan persebaran ya, seberapa menyebar sebuah data ya. Biasanya kalau kita record data seperti ini ya, 50 orang, kita ukur tinggi badannya, lalu kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Oke. Frekuensi 64 sampai 67, 6, 67 sampai 70 dan seterusnya. Jumlah 50 data. Nah, kita juga bisa menggunakan polygon ya, menggunakan polygon atau line chart ya, line chart seperti ini. Oke. Oke, nah kalau polygon ini general ya, jadi X-nya variabel, Y-nya apa? Bisa frekuensi, bisa persentase macam-macam ya. Oke, atau X-nya satu variabel, Y-nya variabel yang lain itu bisa juga. Oke, ini frekuensi distribution, oke, dalam bentuk bar chart ya. Ya, ini kategorinya yang Y-nya itu frekuensi bisa. Nah, ini histogram. Kalau ini histogram ya, histogram ini intervalnya, oke, intervalnya. Kemudian yang ke atas ini frekuensinya. Oke. Oke, salah satu ciri yang khas dari histogram adalah setiap bar ini itu punya interval yang sama dengan yang lain. Jadi disebutnya bins ya. Jadi yang interval satu kotak-kotak ini nyebutnya bins. Oke, bin satu dengan yang lain itu apa namanya? Bin satu dengan yang lain itu intervalnya sama. Jadi kalau ini satu ya satu ya. Kalau ini
Misalnya 5 sampai 6. Nah, ini 6 sampai 7, 7 sampai 8 dan seterusnya. Oke. Oke, dari sini kita bisa melihat yang pertama bentuk distribusinya. Nah, kalau mendekati normal ya biasanya ini naik, turun lagi. Nah, itu mendekati normal. Oke. Kalau ini mendekati normal tapi agak skew, agak miring ya, agak miring. Nah, di sini mendekati normal tapi ada outliers. Nah, ada outliers. Di sini kok seperti dua distribusi normal yang digabung ya, ada dua peak atau dua gunung lah ya. Ini seperti istilahnya ya, ada distribusi satu, ada distribusi yang kedua. Jadi seperti dua distribusi yang digabung. Atau kalau istilah statistiknya disebut sebagai multimodal. Nah, ini ya interpretasinya ini sepertinya kok ada dua populasi yang berbeda. Nah, atau memang sebarannya seperti ini, seperti mix of two distribution. Oke, menganalisis kuantitatif data kita bisa menggunakan deskriptif statistik ya. Jadi kalau dari framework berpikir di analytical thinking ya atau data science gitu biasanya ada 4 kategori ya. Ada deskriptif, ada diagnostik, ada prediktif, ada preskriptif. Nah, itu juga kita istilahnya sama dengan yang di statistik. Deskriptif itu apa ya? Menggambarkan ya, hanya describe ya fenomena yang diamati. Oke. Jadi mendeskripsikan atau menjelaskan ya, menjelaskan sesuatu fenomena yang sedang terjadi. Ya, kita menceritakan data yang sudah kita kumpulkan seperti ini gitu. Oke. Ini deskriptif, jadi menjelaskan gitu ya. Oke, berikutnya selain deskriptif ya, ini ya contoh ini miring ke kiri, ini simetrik, ini miring ke kanan gitu ya. Kemudian ada lagi, nah ini ya kalau dibuat distribusi ini skew ke kiri, ini skew ke kanan, ini eh, balance ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini modusnya ada di sini ya, frekuensi tertinggi, medianya ada di sini, rata-rata terurut, meannya ada di sini. Nah, itu yang miring ke kiri. Miring ke kanan, sebaliknya, mean di kiri, ya mean di kiri, median di tengah, modus atau frekuensi tertinggi ada di kanan. Oke. Ini yang modus, median sama mean sama. Ini yang balance kiri kanan ya. Oke. Kemudian bisa menggunakan inferential statistik ya. Jadi dari sebuah pengamatan yang kita kumpulkan, nah itu kita bisa menderive sebuah conclusion dari sesuatu yang tidak diketahui. Nah, biasanya involve probability. Biasanya inferential ini memang uh, erat sekali dengan prediktif ya, dengan prediction. Oke. Oke, tapi inferential ini adalah istilah yang lebih general, jadi kita bisa menderive conclusion, kesimpulan dari data yang kita kumpulkan pada suatu knowledge gitu ya, untuk mendapatkan suatu knowledge. Oke. Oke. Ya, ini kalau kita relate dengan dua atau lebih variabel kita butuh inferential gitu ya. Jadi katakanlah ada variabel A distribusinya begini, variabel B distribusinya begini. Nah, kita bisa derive korelasinya berapa, kemudian dan inference yang lain gitu. Oke. Kemudian hipotesis ya, teman-teman pernah diajar di statistik ada hipotesis testing, ada hipotesis satu arah ya, H0 dan H1 gitu ya. Kemudian ya ini oke. H1 kurang dari H0, H1, kemudian H1 lebih dari H0, ada yang hipotesis dua arah. Apakah H1 sama dengan H0 atau tidak? Nah, kemudian nah ini ya ragam jadi Z ya, Z score ya. Kita derive Z itu dari X, oke, dari X, oke. Dari X bar ada mu 0, kemudian standar deviasi dan N ya, jumlah data. Ini jika ragam populasi diketahui, kita pakai theta ya, punyanya populasi berarti ini standar deviasinya populasi. Nah, kalau tidak diketahui maka kita pakainya punya sampel. Nah, di sini S-nya ini punya sampel, standar deviasinya sampel. Oke, teman-teman, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kah?
Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan kah? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini, teman-teman. Untuk minggu depan dan seterusnya akan diajar oleh Bu Anissa ya, Bu Anissa Monika atau Bu Ica. Oke. Saya sampai setengah semester saja. Mengapa kok tidak sampai minggu depan? Karena memang dari sisi materi itu sampai minggu 12. Jadi 66 kita bagi 66. Minggu 13 sampai 15 itu teman-teman nanti digunakan, teman-teman gunakan untuk mengerjakan proposal. Jadi di minggu 13 sampai 15 itu materi sudah tidak ada, hanya suplementari kalaupun ada. Nah, itu akan teman-teman gunakan untuk bekerja kelompok menyusun riset proposal. Oke. Oke. Mungkin gitu dulu dari saya. Untuk teknis perkuliahan ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, untuk materi sepertinya tidak ada. Oke, untuk teman-teman yang Ilkom ya, untuk mencari topik atau current challenge saya sudah berikan informasi dulu ya di awal-awal. Ada website namanya Papers with Code. Oke, itu adalah website yang merangkum challenge ya dan state of the art yang sekarang ada di computer science, utamanya AI dan kawan-kawannya. Mungkin kalau yang logic mungkin di sini belum ada ya. Mungkin ada sih tapi saya belum pernah lihat gitu. Ya mungkin di reasoning ini mungkin ada ya, knowledge base dan reasoning ini mungkin ada ya. Cuma yang saya sering lihat tuh yang AI, computer vision, machine learning, NLP, nah itu ada di sini. Jadi challenge dan dataset open data itu sangat banyak untuk ini. Teman-teman tinggal pilih aja mau bermain di mana gitu. Siapa tahu nanti dari sini juga dilanjutkan ke skripsi itu bisa inline gitu. Sudah pernah setidaknya pernah mengerti ini problemnya tentang apa, challenge-nya apa, datasetnya itu apa, lalu current state of the art-nya metode apa saja. Oke. Ini mungkin yang lagi populer ya, semantic segmentation. Oke. Oke, kalau di metodologi mungkin yang lagi populer visual learning. Oke, saya coba cari view shot. Nah, ini kalau di machine learning ini lagi populer. Masih peak-nya masih naik. Peak-nya masih naik. Jadi dia masih sedang naik daun gitu ya. Oke. Kalau di ini kalau di computer vision tadi mungkin yang lagi naik daun mungkin ini ya. Kalau ini sudah lama sih ini semantic segmentation, object detection itu sudah lama. Post estimation kayaknya itu masih dikit ya. Nah kan masih belum ada 1000 ya. Nah ini nggak pakai 3D data ya, ini cuma pakai ini aja, pakai kamera aja, dia bisa mengestimate pose dari manusia. Gitu. Nah ini tapi untuk yang tertarik saja, kalau tidak ya sudah tidak apa-apa gitu. Tapi ini kalau yang teman-teman cari di sini, ini adalah contoh riset dengan scope yang spesifik gitu ya. Jadi kalau yang jadi pakainya metode. Kalau tadi kita punya dua istilah, metode dan metodologi. Nah, kalau yang metode itu cocok untuk kasus-kasus di sini. Kalau metodologi itu mungkin lebih general ya, lebih luas gitu. Lebih kalau yang di sini contohnya yang pakai metode aja gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kebersamaannya setengah semester ini. Saya mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dalam mengajar. Oke, feedback yang membangun dan konstruktif saya akan tunggu di EDOM, teman-teman. Oke, semoga sehat selalu di tempat masing-masing, kemudian bisa mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik mungkin sampai selesai. Terima kasih, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.